Assalamualaikum, this is Mrs. Aisyah. Let's study English together. Are you ready? Let's get started. In this time, we are going to learn about passive voice. What is passive voice? Definition of passive voice dilansir dari The Writing Center. Passive voice merupakan a passive construction occurs when you make the object of an action into the subject of a sentence. That is, whoever or whatever is performing the action is not the grammatical subject of the sentence. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa passive voice subjek kalimat tidak melakukan aksi melainkan menerima aksi. Itu ya maksudnya kita belajar tentang passive voice in English. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata kerja menjadi berawalan di seperti disapu, disetir, dimakan, dan sebagainya. Ayo kita simak penjelasannya. Tenses yang pertama yang akan kita pelajari yaitu simple present tense. Penggunaannya untuk apa? Simple present tense itu untuk menceritakan kejadian atau rutinitas yang terjadi pada masa sekarang atau pada masa kini. Untuk perubahan dari aktif ke pasif, look at this. For active, the pattern is subject plus verb 1 plus object. Subjek itu berarti pelaku yang melakukan pekerjaan, kemudian verb 1 kata kerja ke-1 dan objek. Tentunya harus ada objek karena di sini kita akan melakukan perubahan ke pasif, maka pasif memerlukan objek ya. Oke, for example, I study English. I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian perubahannya ke pasif, for the pattern subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Ini harus hafal ya rumusnya karena ini untuk bisa merubah dari aktif ke pasif in English. Nah, berarti to be here because it is present, so you have to know for to be is MR ya untuk to be-nya. Nah, sekarang untuk penggunaannya is itu kan berarti untuk subjek orang ketiga, berarti she, he, it ya. Kemudian untuk M hanya satu subjek yaitu I, dan terakhir itu are, berarti untuk subjek you, we, they ya. Oke, next verb 3 here berarti verb 3, nanti ada penjelasan setelah ini. Kemudian by ini artinya nanti jadinya oleh, kemudian ini objek ya berarti yang dikenai pekerjaan. Okay, so you have to change from active to passive here. Berarti dari I study English, karena di sini patternnya tadi subject plus verb 1 plus object. Objek di sini menjadi subjek di pasif. Subjek di aktif maka menjadi objek di pasif. Nah, itu ada pertukaran posisi ya, karena kan kalau dalam bahasa Indonesia juga contohnya saya membeli buku, jadi buku dulu kan, buku dibeli oleh saya. Nah, makanya itu dari subjek menjadi objek posisinya, kemudian dari objek menjadi subjek. Objek di sini adalah English ya, ini objek, ini I subject, study verb 1, English-nya objek. Nah, berarti di sini perubahannya English, tapi tetap ke sini kan jadi posisinya jadi subjek tidak objek karena ini kata pertama ya, subjek, kemudian ini to be. Kenapa ini to be-nya pakai is? Karena English itu masuk ke subjek it ya. Kemudian studied, verb 3 dari study. Kemudian by di sini. Nah, di sini kan ini subjek awalnya ini I, berarti jadi by me. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya belajar bahasa Inggris, maka pasifnya bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Kemudian nih, Miss kasih contoh satu lagi. You ate
meatball. Contohnya meatball ya, because I like meatball. Okay, you eat meatball. You subject, eat verb 1, meatball object. How would it change to passive? Yo, can you change it? Nah, gampang ya. Berarti kita lihat ini objeknya. Meatball dulu. Meatball. Nah, kemudian meatball itu kan tidak bisa dihitung. Ya, itu ada mie-nya atau apa. Berarti kalau yang noun atau subjek yang tidak bisa dihitung, masuknya ke tinggal saja ya. Is itunya. Kemudian verb 3 from eat, ate, eaten. Maka jadi eaten. By. Nah, di sini kan by. Ininya you, subjeknya berarti di sini by you. Nah, gitu. Jadi kamu makan bakso, jadi bakso oleh kamu. Nah, do you understand? Ya, itu untuk simple present tense. Next tenses yaitu simple past tense. Simple past tense menceritakan tentang segala kejadian atau rutinitas yang terjadi di masa lalu ya. Tidak ada hubungannya lagi dengan masa sekarang. Itu simple past ya. Untuk rumusnya active subject plus verb to. Ingat ya perbedaannya dengan simple present. Simple present tadi subject plus verb 1. Nah, kalau untuk simple past yaitu subject plus verb to plus object. For example, he played football. He played football. He subject, played verb to, football berarti objeknya. Nah, untuk ke pasif di sini ada rumus subject plus to be plus verb 3 plus by plus object. Semua yang dipasifkan atau yang berubah menjadi pasif, maka verb 1, verb 2 ataupun beberapa tetap berubah menjadi verb 3 ya. Kemudian by plus object. Jadi di sini perubahannya he played football menjadi football, ini subjek footballnya, kemudian to be-nya. Nah, to be-nya di sini ada perubahan dengan present because it is past. Nah, berarti to be dari football itu was karena football masuknya ke subjek it. Nah, it kan pasangannya dengan was ya kalau untuk past. Kemudian kalau untuk were ini penggunaannya yaitu you, we, they. Kalau untuk was berarti she, he, it sama I ya, itu untuk was. Kemudian ini played itu verb 3. Kemudian diikuti dengan by, him ini dari he ya. Tetap saja di sini posisinya ada perubahan, subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, maka di sini subjek, di sini ada he, maka berubah ke pasifnya itu menjadi objek di sini. Kenapa jadi him? Itu him untuk objek dari he ya. Kemudian ini football dari objek di sini objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, maka ini artinya he played football, dia laki-laki bermain sepak bola, tapi bermainnya itu sudah berlalu ya. Maka perubahannya menjadi sepak bola dimainkan oleh dia laki-laki. Do you understand? Okay, please try this exercise. For example, she watched TV last night. Coba bagaimana perubahannya? She subject, watch it ini berarti verb to, TV objek, kemudian ini ada last night ini keterangan waktu saja ya, verb of time. Berarti perubahannya menjadi kan di sini TV-nya menjadi objek, watch it verb to, she subject, maka TV-nya dikedepankan, TV. Nah, TV-nya kan satu ya, berarti TV was watch it. Tetap ya, 3 dari watch it by her. Nah, her itu objek untuk she. Nah, maka di sini
Dia perempuan menonton TV last night, maka TV ditonton oleh dia perempuan. Last night-nya tinggal dibersihkan saja. Oke, last night. Oke, let's take this. Oke, thank you. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada yang namanya verb 3 or past participle ya. You have to know about regular verbs and irregular verbs. Regular verbs itu kata kerja beraturan. Nah, di sini bisa dilihat ya contoh-contohnya. Ada di situ ada answered. Biasanya ini untuk regular verbs itu aturannya kalau verb satunya diakhiri dengan konsonan, for example answer, nah itu maka ditambahkan ed ya, jadi answered. Nah, kalau yang berakhiran vowel atau huruf vokal seperti love gitu, berarti tinggal ditambahkan d. Nah, makanya itu dinamakan regular verbs, berarti beraturan ya, jadi tambahannya beraturan saja, hanya ditambahkan e atau ed. Nah, tapi untuk irregular verbs itu kebalikannya, artinya atau maknanya kata kerja yang tidak beraturan, dalam arti verb 1, verb 2, verb 3 memiliki pola yang berbeda, makanya dinamakan irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. For example, do, did, done, eat, ate, eaten. Nah, itu contoh verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda-beda ya untuk irregular verbs. Tapi ada juga verb 1, verb 2, verb 3-nya itu sama. For example, cut, tapi itu juga masuk ke irregular verbs karena perubahannya atau polanya tidak beraturan. Okay, have you got the lesson? See you for the next videos. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.